Coba bayangin bentar ya, anak-anak kita yang sekarang mungkin masih asyik-asyiknya main dan lari-larian, tiba-tiba jebret. Di tahun ajaran 2027 nanti, mereka diwajibkan udah mulai belajar bahasa Inggris dari kelas 3 SD. Kaget? Pasti. Bingung harus mulai dari mana? Wajar banget. Kalau Anda ngerasa sedikit panik sekarang, percaya deh perasaan itu valid banget dan Anda sama sekali nggak sendirian. Tapi tenang, daripada kita pusing sendiri memikirkan itu, mari kita jadikan panduan ini semacam peta jalan yang super praktis dan yang paling penting, bikin kita semua jauh lebih tenang. 2027. Angka ini bukan sekedar tahun biasa di kalender masa depan ya. Ini tuh benar-benar sebuah wake up call, semacam alarm pengingat yang sangat nyata buat kita para orang tua. Kenapa coba? Ya karena arus globalisasi, persaingan masa depan yang makin ketat, dan akses informasi sekarang ini benar-benar menuntut kesiapan sejak dini. Oke, mari kita bahas lebih dalam dan kita ubah rasa panik tadi jadi persiapan yang matang. Waktu masih berpihak pada kita kok, asalkan kita mulai dari sekarang. Nah, biar nggak overthinking, kita punya rencana 5 langkah yang simple banget buat ngeringanin beban pikiran Anda. Kita mulai dari, pertama, mengubah mindset, kedua, mengecek kesiapan anak, ketiga, mencari sumber menyenangkan, keempat, imersi sederhana, dan kelima, menghindari kesalahan fatal. Yuk, langsung kita eksekusi. Masuk ke langkah pertama, yaitu ubah mindset. Persiapan itu sejatinya dimulai dengan memahami gimana sih cara otak anak usia 8 atau 9 tahun itu bekerja saat menyerap hal baru. Persiapan itu jelas nggak dimulai dengan langsung borong buku-buku cetak yang tebal. Nah, poin ini tuh benar-benar ngegambarin akar masalahnya. Kita ini sering banget memaksakan cara belajar orang dewasa yang kaku, kayak fokus ke tata bahasa, ke anak-anak. Padahal otak anak itu butuh banget yang namanya eksplorasi ceria dan metode yang berbasis bermain. Dunia mereka itu dunia bermain. Jadi bahasa baru ini harus masuk lewat pintu bermain itu biar bisa diterima oleh otak mereka tanpa penolakan. Jadi, yuk kita samain frekuensi dulu soal tujuan kita. Tujuan utama kita saat ini murni untuk bikin bahasa Inggris terasa fun dan ngebangun rasa percaya diri mereka. Bukan, sekali lagi bukan, buat nuntut mereka tiba-tiba lancar ngomong layaknya penutur asli secara instan. Kalau kita bisa menumbuhkan rasa suka dulu di hati mereka, kelancaran itu bakal ngikut dengan sendirinya tanpa perlu kita paksa-paksa. Lanjut ke langkah kedua, cek kesiapan. Ini sangat penting ya, karena kita harus tahu betul di mana titik awal anak kita sebelum menjejalkan berbagai pelajaran ke mereka. Mari kita buat ini jadi gampang dipraktekkan. Cara mengeceknya gampang banget, coba deh. Lagi santai di rumah, tunjuk satu barang dan tanya, "What color is this?" Udah, gitu aja. Terus observasi reaksinya. Apakah dia kelihatan bingung, cuek, atau malah nyoba nebak jawabannya. Langkah simpel ini ngasih kita data berharga banget mengenai sejauh mana familiaritas mereka sama bahasa Inggris. Tapi ingat, saat melakukan ini ada satu aturan mutlak dan krusial yang nggak boleh dilanggar. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, membandingkan anak Anda dengan anak lain. No way. Tiap anak punya ritme dan kecepatan belajarnya sendiri-sendiri. Fokus 100% ke kemajuan anak kita sendiri aja. Kasih mereka pujian yang heboh buat kemenangan-kemenangan kecil, kayak sekedar bilang good job atau wah hebat. Itu impactnya bener-bener luar biasa loh. Sekarang kita masuk langkah ketiga, sumber menyenangkan. Ini waktunya buang jauh-jauh buku grammar yang membosankan dan mulai ngumpulin senjata belajar yang asyik. Coba ganti materi belajar dengan hal-hal yang emang udah mereka suka. Puterin lagu Baby Shark atau Wheels on the Bus, kasih tontonan kartun kayak Peppa Pig dan Cocomelon. Boleh juga pakai aplikasi belajar interaktif yang kayak game, sampai flashcard dan mainan edukatif. Durasi mereka yang pendek dan iramanya yang sangat catchy, itu tuh bener-bener ampuh bikin kosakata nempel kuat di otak mereka tanpa mereka sadar kalau mereka lagi belajar. Nah, yang paling menarik dari poin ini adalah ada satu kenyataan pahit yang harus kita terima. Secanggih apapun aplikasinya, itu semua nggak bakal berguna maksimal kalau Anda nggak ikut hadir secara aktif. Senjata rahasia yang paling utama itu ya Anda sendiri. Kita harus jadi mitra belajar yang aktif, ikut nyanyi bareng, ikut interaksi. Kehadiran kitalah katalis paling kuat buat proses belajar mereka. Langkah keempat, imersi sederhana. Di mana kita mulai bawa bahasa Inggris itu masuk langsung ke dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ingat ya, Anda nggak perlu ngirim anak ke luar negeri buat bikin mereka paham. Pemahaman sejati itu justru datang dari lingkungan mini imersif di rumah kita sendiri. Praktiknya gimana? Natural aja. Waktu sarapan pagi, coba integrasikan kalimat sederhana kayak, "Good morning, what do you want to eat today?"
Ini bakal terasa kayak percakapan hangat pagi hari biasa, bukan kayak pelajaran paksaan. Terus, kita bisa tutup hari mereka dengan kebiasaan yang sama indahnya. Coba deh ubah rutinitas sebelum tidur dengan bilang, "Let's read a bedtime story in English." Beneran deh, dengan konsisten ngeluangin waktu bahasa Inggris sekitar 15-30 menit aja setiap hari, hasilnya bakal sangat masif buat perkembangan mereka nanti. Dan satu hal yang absolutely crucial, anak itu adalah peniru yang super ulung. Jadi, kita harus banget jadi panutan yang positif. Jangan pernah sampai terucap, "Aduh, bahasa Inggris ini susah banget sih," di depan mereka. Gimana kita nunjukin antusiasme kita, bukan frustrasi, itu bakal benar-benar menentukan apakah anak bakal menyukai bahasanya atau justru membencinya. Oke, kita tiba di klimaks pembahasan kita. Langkah kelima, kesalahan fatal alias jebakan-jebakan kritis yang bisa menghancurkan kemajuan anak walau punya alat terbaik sekalipun. Yuk kita bedah apa aja jebakannya. Pertama, ngebombardir anak dengan aturan grammar atau tenses terlalu dini. Itu cuma bikin mereka jadi kaku. Kedua, jadwal belajar yang angin-anginan alias nggak konsisten. Dan yang ketiga, ini yang paling parah dan merusak, menjadikan belajar itu sebagai bentuk hukuman. Pemaksaan itu secara harfiah bakal menciptakan asosiasi negatif yang dalam banget di otak anak. Jangan sampai ya. Jadi, poin krusialnya adalah belajar bahasa baru itu layaknya sebuah lari maraton panjang, bukan lari sprint jarak pendek. Dengan menghindari jebakan-jebakan emosional tadi dan tetap konsisten merawat rasa senang mereka, Anda benar-benar sedang memastikan kalau anak bakal mencintai prosesnya. Dan percayalah, kecintaan mereka itulah mesin utama di balik kesuksesannya kelak. Kita masih punya banyak banget waktu sebelum 2027 tiba, asalkan kita mulai nyicil fondasinya dari sekarang. Nggak usah ditunda-tunda lagi ya. Nah, saya pengen banget dengar langsung dari Anda nih. Coba tuliskan di kolom komentar ya. Apa sih tantangan terbesar yang bikin Anda merasa ragu dalam mempersiapkan anak buat aturan baru ini? Yuk, kita saling dukung karena ngebangun masa depan mereka itu jauh lebih mudah kalau kita lewati bareng-bareng komunitas. Selamat berproses dan nikmati perjalanannya bersama anak Anda.